Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sore ini tema pembahasannya adalah letakkan harapanmu kepada Allah. Letakkan harapanmu hanya kepada Allah. Harapan itu semua orang pasti punya harapan. Harapan kaya, harapan bahagia, harapan untuk naik gaji, itu harapan. Kemudian harapan itu gantungkan, letakkan kepada Allah. Kenapa kok harus kepada Allah? Karena jelas Allah itu maha mampu. Allah itu maha kasih sayang. Allah itu maha dermawan. Allah itu maha berbuat baik. Allah itu maha kaya. Allah itu maha lembut. Semua itu dimiliki oleh Allah. Nah, berarti karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang disebutkan di atas, maka Allah itu senang kalau hambanya itu menaruh harapan kepadanya. Bahkan orang yang menaruh harapan kepadanya itu termasuk hamba yang tertinggi nilainya. Hamba yang tertinggi nilainya. Justru malahan Allah itu ganjar, ngasih pahala kepada orang yang menaruh harapan itu kepadanya. Justru Allah itu nggak bosan kalau kita itu menaruh harapan kepadanya. Maka pantaslah Allah sebagai Rabb, Tuhan, tumpuan harapan makhluk, tumpuan harapan manusia. Ini harus kita pegangi. Kenapa kita nggak letakkan harapan itu ke manusia? Kenapa, Pak? Karena manusia jelas orang lemah itu manusia. Manusia itu lemah. Kedua, sifat kebakhilan itu ada pada makhluk. Ketiga, sifat bosan itu ada pada makhluk. Kalau jenengan mengharap sekali, dua kali, mungkinlah dibantu. Tapi kalau bendino, setiap hari, apa coba? Bosan. Muncul sifat bakhilnya. Ditambah lagi dia itu bakhil, ditambah lagi dia itu lemah, ditambah lagi dia itu bosan. Yang keempat, justru kita menghinakan diri di depannya. Bukan malah disanjung, tapi dihinakan, dirasani.
Maka dari situlah monggo jangan salah orang, jangan salah kaprah dalam menempatkan harapan itu. Letakkan pada zat yang memang layak untuk diharapi. Jangan berharap kepada makhluk apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Mengharapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luaskan harapanmu kepadanya saja. Coba duduk sejenak termenung dengan keadaan yang kita hadapi di masa ini, dengan sedikitnya rezeki, masalah bertubi-tubi dari satu masalah ke masalah yang lain. Tentunya harapan terbaik adalah kepada zat yang maha kuat, zat yang maha pengasih dan penyayang. Bisa dipahami insyaallah. Ini poin penting yang harus masuk ke benak kita. Kita terkadang terlena dan lupa kepada Allah saat kita punya masalah. Contoh, anak kita sakit, misal contoh, kita nggak punya uang untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Dan alhamdulillah tahun-tahun ini, atau bukan tahun ini ya, di masa kepemimpinan Presiden Pak Prabowo ini kan agak sedikit dimudahkan dalam urusan kesehatan. Saya tanda kutip taruhlah kita nggak punya duit di dalam membawa anak kita ke rumah sakit. Saat itulah ujian kamu telah tiba. Anda mau mengharap ke siapa di sini? Mengetuk pintu manusia hanya sekedar mengetuk para saudara-saudara kita, hanya sekedar mengetuk. Welas kasih dari saudara-saudara kita tak kunjung datang juga. Tumpuan harapan kepada mereka itu pun tak datang juga. Maka yang tepat saat itu, luaskan harapan kepada Sang Maha Melihat dan Sang yang Maha Mendengar. Ketuklah pintu langit dengan amalan-amalan kamu yang baik. Ketuklah pintu langit dengan seluruh amalan kamu yang soleh. Berharaplah kepadanya, dengan Allah memudahkan orang yang bisa membantu kamu. Itu lebih terhormat dan tidak menghinakan diri di depan makhluk. Sebab makhluk itu saat dia baik kepada kamu, maka tidak ada masalah. Tapi saat dia tidak baik sama kamu, pasti uluran tangan dia kepada kamu terungkit kembali. Apalagi kalau kamu mengecewakan dia, maka pasti akan diungkit apa yang dia telah berikan kepada kamu. Dan itulah sifatnya manusia. Oleh karenanya, pembahasan atau topik yang tepat atau poin yang tepat adalah tumpuan harapan hanya kepada Sang Maha Kaya, Sang Maha Welas Kasih. Ketuk pintu langit tanpa perantara. Kau bisa mengetuk pintu langit, bersumpu di depannya, menangis, mengharap apa yang kamu minta terwujud
dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita dari tabi'in yang mulia namanya Aun ibnu Abdillah. Aun ibnu Abdillah ini diberi rezeki oleh Allah berupa 20.000 dinar. Satu dinar itu kurang lebih 4.300.000. Itu dikali 20.000. Piro duite? Wake ya. Gak iso ngitung wis pokoke akeh wis. Bayangkan 4.300.000 dikali 20.000. Wis kalkulator jebol wis kaken ngitung misalnya. Bayangkan di saat dikasih uang 20.000 itu dia sodakokan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak memikirkan terkait dengan anaknya dan keluarganya. Saat itu beberapa temannya mengusulkan kepadanya suatu usulan. Apa usulannya? Ambil dikitlah untuk anakmu. Ambil dikitlah untuk masa depan anakmu. Faqal, kata beliau, sesungguhnya yang butuh pahala adalah diriku. Masa depan anakku saya titipkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapanku hanya kepada Allah untuk ngeramuti anakku. Tak lama kemudian, setelah Aun ibnu Abdillah meninggal, ternyata apa yang terjadi? Putranya itu orang yang paling kaya di negeri itu. Bayangkan. Cerita ini kita bisa ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, seorang hamba itu butuh amal untuk masa depannya dia. Kita semuanya ini butuh sangu untuk masa depan kita sendiri. Terkadang kita itu mikir orang lain tapi nggak mikirin dirinya sendiri. Kerja banting tulang, hujan kehujanan, panas kepanasan, hanya mikirin anak dan istri sebagai kewajiban kita. Terkadang kita lupa dengan diri kita. Sehat nggak penting bagi si bapak, makan enak nggak penting bagi si bapak. Semua uang diberikan oleh sang istri, diberikan ke istri dan untuk anaknya. Tak peduli tentang dirinya dan nasib dirinya. Itu nggak ada masalah pak, urusan dunia pak. Tapi urusan akhirat tidak boleh begitu. Karena besok di kuburan, kita di kuburan sendiri-sendiri. Kita besok di akhirat juga sendiri-sendiri. Kita nggak bisa mempertaruhkan agama kita hanya untuk anak dan istri, nggak bisa. Ini poin penting. Kalau urusan dunia kita boleh kita taruhkan, urusan kesehatan kita boleh kita pertaruhkan untuk anak istri, tidak ada masalah. Tapi untuk agama kita tidak. Agama kita harus kita jaga. Karena ini untuk diri kita. Poin yang kedua, keberkahan orang tua itu berimbas kepada anaknya. Berarti kan sang ayah memiliki tauhid yang kuat kepada Allah. Ini kan tauhidnya kuat.
Dia hanya punya harapan hanya kepada Allah, Pak. Masa depan anakku bukan di tanganku, tapi di tangannya Allah. Berimbas dengan ketauhidan seorang ayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan anaknya menjadi orang yang terkaya. Itu gara-gara imbas seorang bapak. Nah, model bapak kayak dewe-dewe ini ki repot. Makanya awan dewek kiri, ya anaknya melok kiri. Soal imbasnya teko wong tua, nggak punya harapan besar kepada Allah. Lah ini harus dirubah asumsi-asumsi yang tidak berarti, yang tidak memiliki manfaat, turban. Gantiin kepada asumsi kekuatan batiniah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga yang kita bisa ambil, rezeki bukan di tangan orang tua. Rezeki anak itu bukan di tangan orang tua, di tangan Sang Maha Mampu, Maha Pemberi rezeki. Terkadang orang tuanya kaya, turun ke anak menjadi miskin. Orang tuanya miskin, turun ke anak menjadi kaya. Kekayaan bukan di tangan kita sebagai makhluk, tapi kekayaan itu di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan juga bukan di tangan kedua orang tua kita. Semua harta yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua hanya sekedar titipan, murni, bukan milik yang bisa diwarisi. Berapa banyak orang itu kaya awalnya, menjelang kematiannya habis hartanya. Tidak ada satupun harta itu beralih kepada ahli warisnya. Berapa banyak cerita itu. Maka oleh karenanya harapan kebahagiaan kita, harapan masa depan kita, tumpukan, berikan, letakkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan harapanmu kepada Allah itu yang akan bisa merubah hidupmu. Kekuatan harapanmu kepada Allah itu yang bisa merubah hidupmu di dunia. Apakah Anda bahagia atau sengsara? Cerita yang kedua, ada namanya Aswad ibnu Yazid. Ada yang namanya Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad itu teman-temannya datang kepada beliau sambil mengatakan, wahai Imam, ghala syi'ru, sandang pangan tahun ini naik. Gaji saiti, sandang pangan naik. Makanan-makanan pokok primer naik semuanya. Terus piye iki? Apa yang harus kita lakukan? Jawabnya Fudail ibnu Iyad, apa yang membuat kamu itu susah? Apa yang membuat kamu itu sedih itu apa? Apa yang menyebabkan Anda itu sedih itu apa? Bukankah di tangan Allah? Bukankah di tangan Allah segala-galanya? Allah mampu membuat mahal sandang pangan, dan Allah juga mampu membuat sandang pangan itu murah. Kenapa kalian takut? Bukankah Allah Mar-Razzaq, pemberi rezeki? Apa yang kamu takutkan? Lihat tumpuan harapan hanya kepada Allah. Apakah sandang pangan itu mahal ataukah sandang pangan itu murah? Hanya Allah yang bisa mengangkat dan menurunkan. Maka tumpuan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha welas kasih. Ada cerita lagi untuk menguatkan bagaimana keyakinan mereka.
Manusia ini seluruhnya adalah memakan rezekinya Allah. Lintek yang ngasih rezeki kamu, lintek itu juga memakan rezekinya Allah. Orang tua kita yang ngasih makan kita setiap hari, itu juga memakan rezekinya Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali yang memakan rezekinya Allah. Logikanya begini, kalau kita ada bapak, ada ibu, ada 3 anak, berarti 5 orang dalam satu keluarga. Roti 1 biji antum bagi 5, karena semua organ itu memakan roti itu. Ketika bapak meninggal sebagai pencari nafkah, justru logikanya apa? Berarti apa? 5 yang harusnya roti itu dibagi 5 menjadi 4. Berarti malah bertambah kan duitnya kan. Tapi logika kita kan nggak begitu. Kenapa? Karena yang mencari rezeki telah mati. Berarti kita nggak dapat rezeki. Itu keliru. Karena pemberi, karena pencari rezeki itu juga memakan rezekinya Allah. Dia bukan pencari rezeki, dia juga pemakan rezekinya Allah. Maka ketika dia meninggal dunia, maka pemberi rezeki tetap ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mati. Maka gantungkan harapanmu jangan ke makhluk. Seorang anak menggantungkan hidupnya kepada kedua orang tuanya, padahal kedua orang tuanya pasti mati. Seorang anak menggantungkan kepada kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya kerja di sebuah perusahaan, padahal kerja di perusahaan tidak akan sepanjang masa. Ngapain kamu pikirkan itu? Bapakku di perusahaan atau bukan di perusahaan gak penting bagi kita. Bapakku punya perusahaan atau gak punya perusahaan gak penting bagi kita. Karena kita punya Allah welas kasih. Karena kita punya Allah maha kaya. Gantungkan harapanmu kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan kepada perusahaan, jangan kepada ABCD, jangan. Kita akan lelah dan capek. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa man ta'allaqa qalbuhu bil makhluk faqad taiba. Siapapun orangnya, kalau dia menggantungkan hidupnya kepada makhluk, maka pasti akan capek. Capek dengan sendirinya. Maka rugi. Kalau hidupmu kamu gantungkan ke Allah, itu justru bahagia, tenang hidupmu, harapanmu itu besar, yang maha mampu. Makhluk punya apa? Gak punya apa-apa. Hari ini Anda sekarang ngambil rezeki dari lintek. Lintek punya apa? Dia hanya titipan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ambil, apakah bisa gaji antum? Gak bisa. Semua tergantung Allah. Kalau gitu ngapain Anda bersandar kepada cabang? Bersandar langsung kepada A1. Dekengane pusat. Ke Allah, ngapain kamu bersandar kepada dekengan bupati dan gubernur yang mereka di bawahnya presiden? Gitu loh Pak. Jadi jelas. Nah, jadi barakallahu fikum, harapan bukan kepada makhluknya, tapi kepada Sang Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang mengatur alam ini, yang mengatur rezeki kita, yang mengadakan rezeki kita, yang sudah menjamin rezeki kita. Apakah makhluk menjamin rezeki kita? Enggak ada Pak. Makhluk tidak menjamin rezeki kita. Yang menjamin rezeki kita itu Allah. Ngapain kamu meminta kepada orang yang tidak menjamin hidupmu dan melalaikan orang yang menjamin terhadap hidupmu? Kita terkadang
kurang percaya dengan Allah karena nihilnya pengetahuan kita tentang Allah sampai kita meragukan Allah. Padahal Anda nggak tahu Allah aja, nggak tahu Allah, Allah saja. Kita lihat ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kullama qawiya tam'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi wa rajaihi liqada'i hajatihi, berarti kan ini wa daf'i daruriyatihi qawiyat ubudiyatuhu lah wa hurriyatuhu mimma siwahu. Manakala harapan hamba semakin kuat, harapan hamba semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih rezekinya Allah, di dalam meraih kasih sayangnya Allah, dan di dalam meraih apa yang menjadi kebutuhannya dan menolak apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau ini semakin kuat Anda berikan kepada Allah, maka semakin kuat pula penghambaan kamu kepada Allah, dan Anda akan merdeka. Merdeka tidak diperbudak oleh makhluk. Berbeda kalau Anda itu justru harapan besarmu dalam menyelesaikan kehidupanmu, di dalam menyelesaikan apa yang menjadi urusanmu, Anda letakkan itu kepada makhluk, maka Anda akan menjadi abdinya makhluk. Kalau sudah menjadi abdinya makhluk, maka Anda akan lelah, letih, karena harapanmu tidak semisal apa yang kamu harapkan. Harapanmu pasti penuh dengan syarat yang diberikan oleh makhluk kepada kamu. Begini kayak begitu, kayak begitu, serba repot. Anda nggak bisa merdeka. Hati kamu nggak bisa merdeka dari perbudakan kepada makhluk. Berbeda kalau tumpuan harapanmu itu hanya kamu berikan kepada Allah semata. Anda akan bebas, tidak terbelenggu, dibelenggu perbudakan. Tapi kalau kita masih harap makhluk, berat banget Pak. Saya contohkan ya. Misal contoh ya, Anda menaruh harapan besar kepada Pak Ahmad. Pekewo kabeh ketemu Pak Ahmad gak ngekei ora kepenak. Engkau takut apa? Takut gini. Engkau Pak Ahmad minta anak-anak sampeyan yo pedi nikahi maneh yo gak dikei yo ora kepenak. Serba susah. Ya kan? Serba susah. Hidupmu akan terombang-ambing, lelah dan capek di dalam kehidupan perbudakan itu. Tapi kalau engkau tidak punya masalah dengan makhluk, Allah, wis padha wae. Kono masalah. Ya antum merdeka. Mau Pak Ahmad minta, piye anakmu boleh tak enggak? Nyaman Pak, gak ada masalah. Orang ada masalah, artinya Anda nggak capek. Mau gini gak ada masalah. Jadi nyaman hidup itu. Tapi kalau engkau diperbudak oleh orang Pak, repot. Makanya
tumpuan harapan ingat hanya kepada Allah semata. Kalau andai kata engkau diperbudak oleh linteng, berat. Mau takut dikeluarkan dari linteng, malah mangan opo ya kan? Maka Anda akan susah. Kiri gak iso, kanan gak iso, ngene gak iso. Gak. Jangan diperbudak oleh linteng, sekali betul linteng. Merdeka aja. Aku dikeluarkan keluar. Tidak ada masalah. Cari rezeki yang lain. Ngapain susah-susah? Rezeki bukan miliknya linteng, miliknya Allah semata. Kalau Anda sampai diperbudak, harus cium tangan sama linteng, Anda yang capek dan letih. Padahal rezeki bukan di tangan linteng, di tangan Allah. Bisa dipahami? Maka tumpuan harapan dalam urusan apapun jangan kepada orang. Kamu akan diperbudak oleh orang, kata Ibnu Qayyim. Begitu. Baik. Kemudian manakala, kata Ibnu Qayyim ini, ketika engkau sudah berpaling dari Allah menuju kepada makhluk, maka di situ Allah tidak akan menolong Anda. Faman ta'allaqa ghairallahi fuwidha lahu. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan pasrahkan. Wis karepmu. Allah akan pasrahkan, sudah. Artinya Allah nggak akan menolong kamu lagi. Dan di situ pasti akan terputus. Baik antara kamu dengan orang yang kamu harapin tadi, pasti terputus. Karena kekuatan makhluk, seberapa kekuatan makhluk? Seberapa kekuatan makhluk? Mau seberapa makhluk? Mau kuatnya seberapa? Hah? Mengalahkan kekuatan Allah? Gak bisa. Nah, begitu pula andai kata lintek juga nggak usah menggantungkan ke orang-orang yang ada di sini nih. Mereka mau keluar semuanya nggak apa-apa. Pasti Allah akan datangkan orang lain yang lebih baik daripada orang-orang yang ada. Gantungkan ke Allah aja. Jadi gantung itu ke Allahnya. Nggak merasa takut kehilangan orang dan nggak takut kehilangan A, B, C, D, nggak. Sebab kalau kita gantung kepada seseorang repot. Kalau perusahaan, contoh sekarang Pak Ahmad itu terbaik lah di mana ini, di Lintek taruhlah begitu kan, dari semua sisi gitu. Sehingga ownernya takut kehilangan Pak Ahmad. Nah, kalau owner takut kehilangan Pak Ahmad, berarti dia diperbudak oleh Pak Ahmad. Takut kehilangan Pak Ahmad, mau begini takut, waduh nanti metu piye. Kemudian ketika dia berhubungan dengan orang lain, takut nanti gaji lebih banyak. Lah, Anda kok orang kaya, kok kayak gitu hidupmu? Gak bisa bebas gara-gara Pak Ahmad. Itu namanya hidupmu itu bergantung kepada Pak Ahmad. Hidup kan sama Allah. Mau Pak Ahmad diambil orang, monggo. Kalau memang takdirnya diambil sama orang lain, monggo. Ngapain kok gantung ke Pak Ahmad? Ngapain? Mau keluar, ya keluar, ora apa-apa. Ganti yang lain. Oh, Allah akan datangkan yang lain lebih banyak. Orang kalau mengharap kepada Allah itu, Allah akan datangkan orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena Anda gantungkan kepada yang Maha Mampu. Jangan ke orangnya. Berat hidupmu itu melarat. Melarat gara-gara Pak Ahmad ya. Gara-gara Pak Ahmad. Pak Ahmad sakit piye? Perusahaan gak ada Pak Ahmad, waduh. Wis piye Pak Ahmad
nikah lagi, waduh nanti gimana perusahaan wah berat kabeh wis gitu ya. Jadi santai, urip iku nyaman gitu. Pak Ahmad aman Pak Ahmad. Baik, cukup insya Allah sampai mau bertanya sampai jam 4. Ya, monggo. Untuk mengenai yang awal tadi kan agar harta itu awet sampai anak turun itu kan harus zakat mal ya. Cara-cara untuk memenuhi zakat mal itu gimana? Sebenarnya begini, pertanyaan intinya kan gimana caranya harta itu bisa awet kan menurut itu lah kan intinya yo awet itu jenenge yo ora ilang gitu kan ya. Kalau jawaban logikanya ini logika ya dageke nanti neng brankas terkuncien ya aja digewe ya gak bakal hilang kan gitu kan, gak bakal berkurang kan. Nah dan itu gak mungkin duitmu seberapapun kalau anda itu masih hidup pasti akan keambil kan. Jadi jawabannya, jadi pertanyaannya begini, piye carane duit itu iso barokah. Nah ngono luwih pas. Oh iya. Nah barokah itu piye? Nah Ibnu Qayyim punya beberapa cara. Cara pertama, Anda dalam mencari harta tadi harus dengan cara yang halal. Duitmu kalau dari cara yang haram, entek nggak bakal awet. Karena barang haram pasti akan habis. Innal batila kana zahuqah. Sesungguhnya perkara batil pasti akan lenyap. Jadi duitmu kalau dari hasil sing haram nggak bakal awet. Makanya anak sampaikan ke teman-teman semuanya, kerja kalian senggena seng api. Soalnya gajimu itu tergantung dari kerjamu. Kalau kerjamu itu mau bener-bener bagus sehingga gaji itu tadi dipastikan 100% halal, insya Allah berkah. Loh, keberkahan itu ya kebutuhanmu itu walaupun ente gaji ini 3 juta per bulan itu cukup, bahkan iso nyeleng anak-anak sehat kabeh, selamat kabeh, mangan 2 juta, 1 juta iso diceleni. Itu manakala duitmu itu bener-bener halal. Tapi kalau kerjane wae nyuri waktu itu kan ya haram hukumi karena terkait dengan gajimu, ya kan? Ya wis oleh gaji 3 juta 10 dina wis entek. Ono wae kebutuhan ngene entek. Ono wae wis. Nah, itu bisa jadi karena Anda dalam mencari duit tadi itu nggak halal. Ini siji. Jadi pastikan duitmu itu mau cara mendapatkannya dengan cara sing halal. Senomor loro, duit itu gunakan atau sedikit dari duitmu itu disodakokan di jalan Allah. Jadi 3 juta itu kan bergaji, ambil 1.000 lah lebono masjid atau keno apa jenenge anak yatim. Wis ngono ae 1.000 lho. Iki 1.000 yang jenengan keluarkan
dalam rangka untuk membersihkan duitmu, itu iso berkah. Kenapa? Kata Allah, wa ma'anfaqtum fa wa yukhlifuhu. Apa yang Anda keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Maksudnya Allah akan berkahi duitmu manakala duitmu itu mau disodakokan di jalan Allah. Anda juga usah pakai matematika ini wong barat. Model ekonomi ini wong barat itu piye? Ya ojo sedekah, iku ngentai duit. Kan gitu kan, dia nggak percaya Tuhan. Nah wong Islam kan matematika orang ngono. Apa jari Tuhan, apa jari Allah kan? Nah, coba pakai teori ini. Ben oleh gaji. Sisihkan. Dari orang digegem wae. Ya toh? Pak Ahmad yo wae. Yo ora. Digegem wae. Wae ora. Digegem wae ora iso metu. Loh, padahal dengan Anda loh ngeluarin duit 1.000 loh, Allah berkahi. Keberkahan Allah itu kan nggak mesti ditambahi duit, mana enggak? Ya mangan saiti wis cukup. Nah kata gak berkah kan wis dimasakno pengen nasi goreng, pengen apa anake no wangis wae. Ki piye karepmu sih? Dikepuki anake mari ngono lara masuk rumah sakit wis. Metu duit akeh malah. Jadi sedekah itu kata Allah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadamkan murkai Allah. Nah sekate Allah wis muring-muring piye coba? Jadine apa coba? Ya kan? Jadine apa coba? Gitu loh, Pak. Anda nggak usah pakai teori matematikanya, Pak. Kalau Anda pakai teori matematika stres, Pak. Stres. Misal kayak ini coba saya mikir, coba orang melihat saya ini kan stres dhewe ya. Aku dua anak 11, bojoku 4. Ya. Terus apa maneh? Wis akeh lah, aku dua paling enggak aku punya orang yang saya harus anu itu 25 orang. Kalau kita pakai matematikanya orang enggak bisa selesai. Atau mikirin itu, ya orang enggak selesai. Atau mau gegem gini, ya enggak selesaikan masalah. Bukan itu solusinya. Anak cerita karena kita sudah mempraktekannya. Justru keberkahan itu bukan pada kepelitan. Keberkahan itu kepada kedermawanan kamu. Karena yang ngasih duit ya Allah, yang memberkahi juga Allah, bukan awakmu. Lapor repot-repot. Angel toh? Lho ya wis. Gak iso toh, gak iso pikir secara anu kan? Pak Ahmad sebentar lagi insyaallah. Nunggu waktu aja Pak Ahmad itu. Amin ya Allah. Nunggu waktu Pak Ahmad. Jadi gitu ya. Oh, gak wani kan sekarang itu jujuk-jujuk apa? Ono simpanan ngono wae. Ya gitu. Insyaallah lah. Jadi lintek ini, katakan lintek ini Pak ya. Mudah dan sampai sekarang bisa berdiri alhamdulillah. Di antaranya adalah apa? Ada sebagiannya diberikan di jalan Allah. Dan harus begitu. Kakinya lintek ini itu harus ada yang dikeluarkan di jalan Allah. Makanya masih ada aja. Kalau nggak begitu, wah repot Pak. Nah, bisa dipahami itu. Dan ini saya kalau sering menyampaikan di beberapa anak ngisi di PT Tama Surabaya. Itu luar biasa omsetnya. Antum tahu ownernya Pak? Ownernya itu nggak pernah megang duit. Duit masuk ke dia itu langsung dibagi ke rekening semua yang ada di rekening dia. Habis.
Itu teman-teman kami, saya ngaji, belum ngaji sama saya itu. Ownernya itu ngaji sama saya. Pas umroh bareng, saya baru tahu itu waktu itu umroh bareng. Datang saya di sampingnya, ngapain sih Pak Saman kok HP-an aja terus? Ini loh Ustaz, bagi duitku yang ada di ATM. Dibagi Pak. Jadi di ATM dia nomornya siapa itu Pak? Ono sopo wae itu bagi. Mbok 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus entek. Enggak pernah megang duit. Kemarin saya telepon, tak guyoni, Pak di ATM mau duit apa ora? Entek Ustaz. Entek. Ngono Bu, enggak pernah habis duitnya. Tahun kemarin perusahaannya mau dijual. Bayangan mau dijual dengan harga 200 M kalau apa itu. Saya nanya kenapa Pak? Capek aku dengan dunia Ustaz. Lu capek Pak. Kita capek dari duit. Dia capek dengan dunianya. Terus capek apa? Mau saya jual, terus mau tak sedekahkan. Sebagian besarnya, terus saya mau investasi aja. Itu dari dulu tuh tak tahan sama aku. Jangan kayak gitu aturan mainnya. Kemarin terakhir dijual hampir jadi. Takdir Allah yang beli itu muamalah dengan riba, utang riba untuk beli itu. Dia nggak mau, nggak jadi. Nggak jadi Pak. Jadi nggak masuk di akal jenengan toh. Tapi itu real Pak, real. Saya punya teman lagi, pengusaha besar juga. Jadi kalau saya tuh punya teman banyak pengusaha tuh. Dan ngaji sama saya juga, sama kasusnya. Dan itu bukan berarti kita nggak bisa nyuntuh. Kita bisa nyuntuh. Tinggal apa jenenge berapanya? Oh jadi contoh itu Pak ya. Berapanya jadi contoh dari kita. Oh jadi contoh berapanya. Cuma kita bisa menyisihkan sedikit. 50.000 loh Pak Ustaz. Gak usah cakap 100.000 loh wis. 3.500.000 Pak. Kayak ono 100.000 wis. Bismillah karena Allah wis. Kasih. Udah bismillah. Engko lah wakil rezekimu, berkah rezekimu. Nah tapi wong gegem ini kayak sopo sing pelit mau diberkahi wong gegem ini wae. Bayangan kamu aku capek kerja kok. Iya, ngerti ya kamu capek kerja ngerti, tapi sing kaya rezeki lho sopo? Allah kan. Kalau Anda gak dikasih rezeki sama Allah sampai elek pun kamu kerja, ya enggak dapat duit lah. Itu matematikanya Allah Pak. Rumusannya Allah itu. Begitu aturan mainnya. Ya monggo tinggal gelem atau enggak gelem kan tergantung jenengan. Mau pengen berkah atau ora berkah ya itu aturannya. Wis. Nah katanya pengen ngono sampean insyaallah yo ngono aturan. Gelem apa ora awakmu? Wis mulai engko ya. Iki tanggal piro iki? Ya wis. Gaji mingguan to awakmu? Gaji bulanan? Ya wis 2 minggu, per 2 minggu 100.000. Ya wis bismillah wis. Deleki sing butuh terus jaluk donga kan gini kan. Rasul alaihi salatu wasalam ketika ada masalah itu ini Rasul ini apa kata lu? Ubughu du'afa'akum. Delekno orang-orang yang tidak mampu di antara kalian. Kalau bisa gaji sakmono Pak. Panggil wong janda-janda nang omah sampean ayo mangan gitu kan. Piro sih mangan regane? Oh, kena Pak Ahmad wae senom-nom ya. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang Lintek ngasih per bulan makan itu enggak rugi. Kalau bisa enggak hanya soto. Ono tambahane roti to piye ngono lho. Lho. Enggak rugi. Mana Pak Mas apa? Cuti ya. Enggak rugi. Nah, rugi apa? Justru iku nambahi apa? Keberkahan Lintek. Enggak rugi, Pak. Kalau wong gegem ini, wah tambah entek rezekinya, tambah entek.
Enggak, jangan berpikir kalau sudah di jalan Allah itu rasa mikir mana jamaah ngaji, engko dikeimangan terus kan semangat berkah, ngono kan ya. Yo wis ngaji kan wis anu lah, bagaimanapun mau ngaji kalau nggak ngaji lah beda toh. Mbok karena apa terserah lah, yang penting kan ngaji sih lah terus tadi kan. Sobo masjid sholat dengan orang yang nggak pernah sobo masjid kan beda kan. Ngono kuwi wis apik wis lho, wis berkah. Oh ora sekirjo ngene-ngene, wis ngene wae. Apa ngene? Berat ya, wis ngene wae lho, Pak. Bismillah, Pak. Gitu. Kayak saya kan lagi di satu travel, Pak. Travel itu sebelum saya menjadi dewan, saya kan menjadi ketua dewan penasihat itu kan saya. Itu sepi, Ustaz, ini kok sepi terus sepi sih. Tak kasih resep, sudah. Setiap pemberangkatan itu ada berapa dapat rezekinya, sisihkan di jalan Allah. Dengan cara, loh Ustaz kepi sih kamu tuh. Dewi lu ora ono apa? Jamaah lho kok malah sedekah lu karo wis to melok aku, wis to melok. Alhamdulillah. Ben bulan nambah dan nambah terus nambah. Jadi istilahnya rezeki berbagi itu justru nambahi rezeki gitu loh Pak. Bukan malah nyereti rezeki, nambahi rezeki. Tapi harus yakin loh ini. Anak yakinkan dulu kepada si pemiliknya, yakin dulu sama Allah. Yakin. Gitu loh. Ya jelas Pak ya, itu bismillah. Abdul Halik kok ngelamun kayak gak punya duit tuh. Bismillah lah. Gak duit mau gak ada duit ya. Bismillah ya. Insyaallah. Dilungkas loh. Kita nggak tahu setelah gini ini Pak Abdul Khalik langsung jadi apa? Owner gede ngono kan, terus bojone ning ngene papat ya luar biasa tuh. Gak ngerti mana kan urusane kan. Sampai di sini nggih, cukup bisa nggih. Ono. Aman. Ditanyai anakku, Pak. Iya, piye? Ya, kenapa kok ngene? Salate ngono, Pak. Iya. Kenapa kok ngene? Ya sing pas iku nak. Ono jawabku, Oh, ngono. Nah, sing bener ngono jawabane itu apa, Pak? Ini. Jadi gini. Bagus itu, maksudnya anaknya Pak Abdul Khalik itu ya pinter banget. Maksudnya pinter itu ya apa jenengan ya takon bapaknya dites sama anak itu kan. Bapak itu pinter apa ora ngono kan. Dengan dites kan. Ini sebuah poin loh. Poin dadi wong tua iku sinau. Ojo kok hewa-hewe ngono. Ditakoni pelang-pelung ngono piye? Ora aja ngono lho piye. Wong tuwa iku takonane anak. Lah ditakoni anak ora iso terus piye sampean carane iki mau. Nah, di antara contohnya iki mau. Ya. Apa salat kok ana nyuding barang kok enggak ngene gitu kan. Iki kok gunakno iki. Lah ya kok gunakno iki kok enggak iki. Kok iki. Ya. Jawabannya gampang, ini Pak, urusan ibadah itu ono sing ngatur. Itu jawaban pertama. Sing ngatur sapa? Ya Rasulullah. Rasulullah ngongkon pakai jari, ya pakai jari tengah ya, jari tengah, telunjuk. Itu sing ngongkon iku Rasul. Nah, karena urusan ibadah iku opo jari kan. Nah, adapun hikmah di balik itu, kenapa kok pakai apa? Jari telunjuk itu nggak ada keterangan. Loh itu aturane. Itu aturane gitu. Jadi pahamkan ke anak. Jadi anak gini loh. Urusan ibadah itu melok aturan gitu kan. Terkadang kita tahu hikmahnya,
terkadang kita nggak tahu apa hikmah. Nah, Rasul itu hanya menjelaskan begini, kenapa kok kita nyuding. Nah, nyuding itu dari Rasul itu untuk menusuk syaitan. Menusuk syaitan. Jadi yang sama nyuding ini lebih apa? Lebih sakit setan tertusuk dengan jari telunjuk jenengan ketimbang karo besi. Itu ono dalile. Tapi kalau ditanya kenapa kok pakai jari telunjuk, ya jawabannya itu aturane. Iku aturane. Iku aturane teko Rasul, ya kan? Mbok hikmah iku kan. Nah, iki kalau wis ana aturan teko kono, kita terkadang ngerti hikmah, terkadang kita nggak ngerti hikmah. Tetap harus melok karena ini aturan Rasul. Paham toh? Ya ngono jawaban iku. Hah? Yo gak dawa. Iya ngono wae. Iki wis aturane Rasul. Nah, awan dhewe iku melok aturane Rasul. Soalnya urusan ibadah. Beda kalau urusan apa jenenge ya sampe iso ngakal-ngakal. Kenapa kok apa jenenge ngelas ngene gitu kan? Akal gak apa-apa, gak dosa gitu kan. Gue singkatnya salah atau tanya sama Pak Bermajid tadi salah itu gak apa-apa gitu kan. Itu urusan agama gak oleh. Ya, cukup ya? Insyaallah. Monggo Pak disumput rumiyin. Oke. Takat malih. Mau nanya lagi? Ya. Boleh, monggo. Buat telepon apa aman insyaallah. Khusus untuk kajian. Ownernya itu bilang sama saya, jadi kalau untuk kajian itu nggak mesti jam 4, luwe gak apa-apa. Itu ownernya ngono. Lho tenan lho. Soalnya apa? Kalau ngaji itu tambah berkah. Ngono lho Pak. Khusus untuk ini saja. Di tempat yang lain nggak bisa. Saya ngisi di semen Gresik, semen Tuban ya. Holcim yang sebelah sana itu kan manajernya kan teman saya ngaji Pak, manajernya itu gak iso Ustaz aku nggawe taklim melebihi jam 1 gak iso. Itu manajernya itu gak iso. Kalau kan ini kan ownernya kan pemilik yang duwe kan jadi nyaman. Saya apa insyaallah. Monggo untuk Abdul Khalik gak apa-apa wis. Ojo akeh wis siji wae ya Abdul Khalik wae. Ceritanya itu saya punya ilmunya itu dulu itu dapat cerita itu kalau habis sebelum sholat Jumat itu. Iya. Ya itu kan ada khotbah saya baru datang. Itu dapat ilmunya itu wis lungguh langsung. Lungguh langsung. Lungguh langsung. Kau usah sholat tahiyatul masjid. Ya. Gitu. Itu kurang pas. Menyelisihi perbuatan Umar itu pas khutbah Utsman baru datang lalu jongok disuruh sama Umar ngadeko sholat 2 rakaat itu di depannya para sahabat kabeh itu nggak ada yang mengingkari perbuatan Umar itu di usul fikih jenenge ijma sukuti, kesepakatan yang didiamkan oleh para sahabat. Berarti sampean kate langsung jongok itu keliru jelas sih, tambah keliru. Sebenarnya sholat walaupun imamnya wis khutbah nyuntuh sapa perbuatane Umar nyuruh sapa Utsman wis cukup ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.